Kulit buah nanas sangat baik untuk dijadikan bahan pembuatan pupuk organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bang Yarta PPL. Apa kabar sobat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sobat tani semua, pupuk organik cair adalah pupuk yang memiliki kandungan yang dapat memberikan hara yang sesuai dengan kebutuhan tanaman pada tanah. Keunggulan dari pupuk organik cair adalah dia dapat menyehatkan lingkungan, revitalisasi produktivitas tanah, menekan biaya, dan meningkatkan kualitas produk. Sobat tani semua, pada konten kali ini kita akan coba berbicara masalah buah nanas. Pada dasarnya buah nanas yang sering kita konsumsi mengandung vitamin A dan C, kalsium, fosfor, magnesium, besi, natrium, kalium, dextrosa, sukrosa atau gula tebu, dan enzim bromelin lain. Bromelin lain sendiri berkhasiat anti radang. Sobat tani semua, sekarang kita akan coba kembali kepada kulit nanas atau kulit buah nanas. Ini biasanya sering kita buang sehingga menjadi limbah yang selama ini tidak termanfaatkan. Padahal pada kulit buah nanas sangat baik untuk dijadikan bahan pembuatan pupuk organik. Berdasarkan penelitian, kandungan nutriennya ternyata kulit buah nanas mengandung karbohidrat dan gula yang cukup tinggi. Kulit nanas mengandung 81,72% air, 20,87% serat kasar, 17,53% karbohidrat, 4,41% protein, dan 13,65% gula reduksi. Mengingat kandungan karbohidrat, gula, dan protein yang cukup tinggi, maka kulit nanas memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan pupuk melalui proses fermentasi. Kulit nanas juga mengandung vitamin B3. Sebagaimana kita ketahui, vitamin B3 ini berfungsi sebagai vitamin yang dapat membuat tanaman kebal terhadap penyakit. Selain itu, kulit nanas juga mengandung unsur nitrogen dan memiliki kandungan hormon pertumbuhan, serta dapat menjadi sumber mikroorganisme yang bermanfaat bagi tanaman. Dengan berbagai kandungan tersebut, maka pupuk organik cair maupun mikroorganisme lokal atau MOL dari kulit nanas dapat dikatakan memiliki fungsi. Yang pertama, berfungsi sebagai pupuk organik cair bagi tanaman, yang artinya bisa langsung untuk digunakan. Yang kedua, dia berfungsi sebagai starter untuk pembuatan pupuk organik lainnya. Dan yang ketiga, dia berfungsi sebagai decomposer pada pembuatan pupuk kompos. Sobat tani semua, sebelum kita memulai proses pembuatannya, Bang Yarta tak henti-hentinya kembali mengingatkan untuk sobat semua untuk tidak lompat-lompat menonton konten ini. Mengapa? Agar tidak muncul salah pengertian atau salah penafsiran, sehingga apa yang didapat dapat menjadi manfaat. Dan jangan lupa untuk yang baru pertama kali mampir ke channel ini, untuk subscribe, karena subscribe itu tidak membayar alias gratis, agar channel ini semakin maju dan berkembang. Serta jangan lupa untuk menekan like, komen jika ada yang kurang dimengerti, dan share, bagikan jika sobat menyukai konten ini. Serta nyalakan notifikasi atau loncengnya agar dapat mengetahui konten-konten Bang Yarta selanjutnya. Sekarang kita akan mulai proses pembuatan pupuk organik cair dari limbah kulit nanas. Let's go!
Baiklah sobat tani semua, sekarang kita akan melakukan proses pembuatan POC dengan bahan dasar limbah nanas, di mana limbah nanas ini biasanya dibuang-buang sesudah diambil buahnya untuk dikonsumsi. Pertama-tama kita persiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pasti pertama sekali bahan utama ini limbah kulit nanas. Seperti yang tampak, ini lebih kurang 500 gram. Kemudian kita menggunakan air leri atau air cucian beras. Ini kita gunakan lebih kurang 1 liter. Selanjutnya kita juga menggunakan molase. Kalau tidak ada molase, kita juga bisa menggunakan gula merah atau gula pasir. Kemudian moltape. Seandainya memang tidak ada moltape, kita juga bisa menggunakan Yakult atau E4. Sekarang kita mulai proses yang pertama. Pertama sekali kita hancurkan atau kita blender kulit buah nanas ini. Kita lakukan sebanyak 2 kali, dicampur dengan air leri, air cucian beras, agar prosesnya memblendernya lebih mudah. Ya, kemudian kita blender sampai menjadi halus. Proses ini bisa kita lakukan 2 kali, karena kalau sekali kemungkinan blendernya tidak cukup. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan hasil blenderan limbah kulit nanas tadi ke dalam botol air mineral yang telah kita persiapkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan moltape yang telah kita persiapkan ini sebanyak 50 ml atau lebih kurang sepertiga gelas. Kurang seperti ini, kemudian dimasukkan ke dalam botol air mineral. Selanjutnya kita masukkan molase sama sebanyak 50 ml. Kalau tidak ada molase bisa diganti dengan gula pasir ataupun gula merah. Kemudian kita tutup. Kemudian kita kocok agar larutan ini bercampur secara merata. Setelah semua selesai, POC dari limbah kulit nanas ini kemudian kita simpan selama lebih kurang 7-10 hari pada tempat yang gelap dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Tetapi harus diingat, pada setiap hari kita harus membuka tutup botolnya agar gas yang berada di dalam botol bisa keluar.
Sobat tani semuanya, VOC dari limbah kulit nanas ini sangat baik bagi tanaman. Mengapa? Karena mengandung protein, karbohidrat, serta gula yang cukup tinggi. Juga mengandung vitamin B3 yang dapat meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit. VOC limbah kulit nanas ini juga sangat baik untuk masa vegetatif karena mengandung unsur N yang cukup tinggi. Setelah VOC ini jadi, nanti dapat diaplikasikan dengan cara dicampurkan dengan air dengan perbandingan 1:10. Misalnya, 1 gelas VOC ini kita campur dengan 10 gelas air. Dan dikocorkan ke tanaman dengan frekuensi 1 sampai dengan 2 kali seminggu. Demikianlah sobat tani semuanya penjelasan dan proses pembuatan pupuk organik cair dari limbah kulit nanas. Semoga konten ini berguna dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalam. Salam tani.